sehat ya. Dan oh iya, kok kakaknya aneh ya? Kok pakai masker sih? Biasanya kan enggak ya. Adik-adik, karena kondisinya lagi genting sekali sekarang, jadi kakak-kakaknya harus atau wajib untuk menggunakan masker pada waktu syuting acara ibadah kita. Nah, kakaknya aja pakai masker, jadi adik-adik kalau mau kemana pun jangan lupa menggunakan masker. Terutama di luar ruangan ya, harus menggunakan masker. Tapi sebaiknya nggak perlu pergi kemana-mana. Lebih baik ada di rumah aja. Oke, sekarang kita udah siap ibadah belum? Siap ya? Nah, nggak ada lagi yang lari-lari berarti ya. Nggak ada lagi yang sambil makan, nggak ada lagi yang main gadget, pegang mainan dan sebagainya. Semua pokoknya dengan sikap yang baik, kita mau duduk manis untuk ikut ibadah hari ini. Adik-adik siap? Oke. Yuk, semuanya lipat tangannya. Duduk yang manis ya. Gak ada yang ganggu dede atau kokonya lagi ya, atau cicinya ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ready? Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini, kami boleh diberi kesempatan lagi untuk ikut ibadah sekalipun masih lewat YouTube Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah bersama-sama. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di setiap rumah kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biar namamu yang kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk ikut ibadah. Dan semua yang siap untuk ikut ibadah katakan bersama kakak, amin. Selamat beribadah. Yuk adik-adik, kita puji Tuhan sama-sama. Kita mau minta kasih-Nya, berkat-Nya, dan kuasa-Nya. Adik-adik bisa menyelam? Bisa. Bisa yuk, kita mau nyanyi lagu sama-sama nih, lagu baru. Yuk, nari sama-sama ya. Is
menjadi nelayannya Tuhan. Kita mau menjala semua manusia. Kita bukan menjala ikan ya Kak? Bukan. Oh. Jadi kita mau menjadi ikan yang baik. Aku jadi inget deh ceritanya. Apa tuh Kak? Ada ikan yang baik, ada ikan yang buruk. Ya ikan yang buruk dibuang, dihancurkan. Tapi ikan yang baik dipilih Tuhan ya. Betul. Oh, aku juga mau tuh Kak jadi ikan yang baik. Aku juga. Sampai Tuhan datang terus Tuhan pilih kita. Tuhan membentuk kita jadi ikan yang baik. Adik-adik kita sama-sama yuk. Kita mau bilang Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan bentuk aku menjadi bejana Engkau yang baik. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama bilang bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
buat segala berkat Tuhan kepada Deren. Tuhan Yesus, Deren berdoa berkati bangsa Indonesia, Opa Niko, Opa Himawan, dan kakak Citukis. Kiranya Tuhan Yesus lindungi kami semua dari virus corona dan beri kami kesehatan. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus buat kasih-Mu kepada kami yang tak habisnya Tuhan. Selidiki kami ya Bapa, lihat hati kami. Tuhan, bentuklah kami seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, lihat hati kami Tuhan, apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, ajar kami ya Bapa, agar kami tetap setia mengiring Engkau sampai akhir. Tuhan, bentuklah seluruh kehidupan kami ya Bapa, sampai akhirnya kami bertemu Engkau di kerajaan surga ya Bapa. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami melakukannya, kami merenungkannya ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu itu seperti pelita ya Bapa, yang menuntun langkah hidup kami setiap harinya, setiap detiknya Tuhan. Bantulah kami untuk melihat Engkau Tuhan selalu di setiap jalan kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan telinga kami, hati kami, pikiran kami, mata kami, untuk kami menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Coba, kalau yang udah siap, pasti udah disiapin juga Alkitabnya. Coba angkat dulu Alkitabnya mana? Kakak udah bawa nih.
Ya, coba yang belum adik-adik ambil dulu ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah semuanya? Iya, pintar semua adik-adik. Hari ini kita mau buka kitab kita di dalam Matius 13 ayat 47 sampai 52. Kita mau baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Wah, adik-adik semua pernah lihat gak ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan? Tentunya di pantai, di laut. Adik-adik pernah lihat? Kalau pernah, nelayan itu akan menangkap ikan dengan pukat. Pukat atau jaring atau jala ikan. Adik-adik pernah lihat gak nih jaring ikan? Kalau belum pernah lihat, coba adik-adik lihat dulu nih. Ting! Ya, seperti ini ya. Ini adalah jala ikan atau pukat. Wah, sama demikiannya adik-adik hal ini dengan hal kerajaan sorga. Coba adik-adik sebutin sama kakak, ngomong bareng-bareng sama kakak. Kingdom of Heaven. Apa? Kingdom of Heaven, hal kerajaan sorga. Pada suatu saat nanti adik-adik, Tuhan Yesus akan mengumpulkan anak-anaknya yang ada di bumi ini untuk dipilih. Anak-anak yang boleh masuk ke dalam kerajaannya dan yang tidak boleh masuk ke dalam kerajaannya. Wah, sungguh banyak sekali anak-anak Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus akan memilih adik-adik. Adik-adik sebelum itu tahu gak kerajaan sorga itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, kerajaan sorga adalah tempat di mana Tuhan Yesus berada sekarang. Kerajaan sorga itu sungguh indah dan luar biasa. Siapa sih anak-anak Tuhan Yesus yang gak mau masuk ke dalam kerajaannya? Wah, di sana adik-adik tidak ada kesesakan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Dan yang terlebih lagi adik-adik, di sana ada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa kan? Di sana ada Tuhan Yesus yang menyediakan tempat untuk anak-anak yang dipilihnya, untuk orang-orang yang dipilihnya. Jadi orang-orang khusus adik-adik yang Tuhan pilih sendiri untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, luar biasa kan adik-adik? Nah, kerajaan sorga ini juga disebut sebagai rumah Bapa atau rumah Bapa di sorga. Suatu saat nanti Tuhan Yesus akan mengumpulkan anak-anaknya di bumi untuk Tuhan pilih. Gimana ya caranya Tuhan pilih anak-anaknya? Kan banyak banget Kak, gimana Tuhan Yesus pilihnya? Nah, Tuhan Yesus akan memilih anak-anak yang selama hidupnya di bumi ini melakukan kebaikan dan takut akan Tuhan. Selalu mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Tidak banyak berbuat dosa. Wah, kalau kita adik-adik hidupnya masih belum beres, masih berdosa, masih suka bohong, masih suka melawan orang tua, masih suka rebut-rebut mainan sama koko cici dedeknya, masih suka berantem. Wah, masih suka kalau ditegur kita malah marah, bukan kita malah terima adik-adik. Nah, kita harus bertobat supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga, supaya kita dipilih Tuhan Yesus. Terus gimana Kak sama orang-orang yang hidupnya sembarangan, hidupnya seenaknya, hidupnya penuh dalam dosa, hidupnya tukang berbohong, tukang mencuri, terus suka berantem, suka nggak nurut sama orang tua, nggak mengasihi orang tua, tidak mengasihi Tuhan Yesus terlebih lagi. Bagaimana Kak dengan mereka? Mereka akan dibuang seperti halnya dengan ikan yang jelek tadi.
Karena ikan yang jelek ini adik-adik sudah tidak ada nilainya. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka juga akan dibuang. Adik-adik tahu mereka akan dibuang kemana? Iya, ke dalam api neraka. Seperti yang Alkitab bilang tadi, di dalam api neraka itu gak enak adik-adik. Hanya ada air mata dan kesusahan untuk selamanya. Maka dari itu adik-adik kita harus sama-sama menintrospeksi diri kita. Kita lihat diri kita sudah betul belum kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan memilih anak-anak yang selama masa hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Yang hati kita hanya ingin buat Tuhan itu senang. Yang kita takut akan Tuhan. Kita boleh sayang sama orang tua kita, sayang dengan koko cici dede, gak suka lagi berbuat dosa, berbuat jahat. Maka dari itu adik-adik mau masuk mana? Mau masuk kerajaan sorga atau masuk ke neraka? Adik-adik mau dipilih Tuhan atau dibuang sama Tuhan? Wah, kalau kakak sih akan memilih untuk masuk kerajaan sorga. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Kita hormat sama Tuhan Yesus. Kita rajin berdoa. Kita ikutin ibadah di setiap minggunya. Dan gak cuma mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetapi melakukan firman Tuhan yang selama ini adik-adik sudah lihat, yang selama ini adik-adik sudah mengikuti ibadah dan sudah mendengar firman Tuhan, adik-adik harus melakukannya. Oke adik-adik, kita sama-sama untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi mau taat sama Tuhan Yesus supaya kita dipilih dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Waktunya Super Word of God. Super Word of God hari ini diambil di dalam Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Sekali lagi ya, Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Siapa adik-adik yang mau dapat poin lagi? Mendapatkan poin lebih banyak lagi. Hari ini kakak punya challenge. Challenge hari ini adalah adik-adik menggambarkan pukat atau jaring ikan yang di dalamnya terdapat ikannya ya, seperti gambar di samping. Ya, kalau sudah selesai adik-adik boleh kumpulkan ke grup masing-masing sebelum jam 12 malam hari Selasa. Oke, kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, tetap dijaga kesehatannya. Yuk adik-adik, ibadah kita udah mau selesai. Kita mau sekali lagi masuk dengan sungguh-sungguh. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Segala
terima kasih ya Bapa buat ibadah hari ini Tuhan. Biar ya Bapa segala pujian kami, segala hormat kami ya Bapa kami serahkan kepadamu Tuhan. Biar Tuhan setiap firman yang kami dengar hari ini ya Bapa, itu kami bisa mengerti Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kami hikmat. Biar Tuhan kami ini dipilih Engkau ya Bapa untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bapa pakai kami Tuhan. Bentuklah kami ya Bapa. Kami ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biar kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Lindungi setiap kami, setiap di sekitar kami ya Bapa. Biar hanya di dalam nama